Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan. Saya dari Proyek S1 Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan membahas praktikum sistem operasi saya tentang sinkronisasi proses atau thread. Jadi saya sini yang mempunyai teman kelompok yaitu Stevi Dwi Fernanda Manurung dan juga Yohana Kesha Tavea. Nah, di sini saya membuat beberapa code yaitu 4 code. Ada semafor basic C, kemudian semafor PC.C, kemudian ada juga membuat conditional variable.c, dan satu lagi itu membuat eh, ya tentang dining developers dengan semafor. Nah, jadi saya akan membahasnya satu persatu. Oke, yang pertama yaitu tentang semafor basic.c. Yaitu yang pertama yang masuk ke semafor basic.c. Ah, oke. Jadi saya akan menjelaskannya satu per satu. Oke, yang pertama itu tentang Semaper Basic.c. Yang pertama itu adalah library tentang uh, studio.h, petrit.h, semaphore.h. Nah, jadi studio.h ini fungsinya itu input output seperti printf, petrit.h itu membuat dan mengelola thread, kemudian semaphore.h itu menggunakan semaphore sebagai mekanisme sinkronisasi. Selanjutnya ada void myfuck 1 void ptr, void myfuck 2 void ptr. Nah, jadi dua fungsi ini akan dijalankan oleh thread yang berbeda. Nah, kemudian ada void ya. Nah, untuk yang pertama itu void myfuck satu void PTR. Nah, karena PTR create ini mengharuskan return type void. Kemudian ada char buff 13 same time mute mute mutex. Nah, jadi buff ini artinya buffer global untuk menyimpan string hello there. Kemudian mutex ini sama yang digunakan sebagai pengunci atau mutual exclusion. Karena buff adalah variabel global, maka bisa diakses oleh semua thread. Nah, ini juga rawan terjadi rest condition jika tidak disinkronisasi. Selanjutnya ada fungsi main yaitu membuat thread. Fungsi main yang membuat thread yang pertama integer main, integer args, char, argv. Jadi eh oke. Buat thread P-thread T, thread 1, P-thread T, thread 2 mendeklarasikan dua thread. Kemudian untuk membuat pesan yaitu char MSG1, char MSG1 sama dengan thread 1, char MSG2 sama dengan thread 2. Nah, di mana pesan yang akan dicetak oleh masing-masing thread. Kemudian terjadi juga di sini inisialisasi semafor yaitu eh same init mutex 01 ya, same inix M1. Nah, yang ini. Oke, jadi mana parameternya itu adalah dan mutex alamat semafor. Kemudian 0 itu digunakan untuk antar thread bukan antar proses. Kemudian satu itu nilai awal semafor. Karena nilainya satu, maka ini bertindak seperti binary semafor atau mutex. Nah, artinya hanya satu thread yang boleh masuk critical section dalam satu waktu. Nah, selanjutnya untuk membuat thread yaitu pthread pthread create thread satu null void myfuck satu void msg satu pthread create dan thread 2 null void dan myfuck 2 void msg 2. Nah, jadi artinya thread satu ini menjalankan myfuck satu, kemudian thread 2 ini menjalankan myfuck 2. Nah, parameternya dikirim berupa string. Kemudian ada pthread join thread satu null, pthread join thread 2 null. Nah, jadi gunanya itu adalah sebagai main thread yang akan menunggu kedua thread selesai sebelum dilanjut. Kemudian ada same destroy dan mutex, nah, yang artinya membersihkan semaphore dari memori. Nah, tapi ini juga akan menghancurkan semaphore lagi di myfact 2. Nah, jadi ini salah. Jadi ini sebenarnya salah. Nah, kemudian ada void myfact satu PTR. Ya, PTR cara MSG sama dengan char bintang PTR. Printf persen S per N MSG. Same weight dan mutex printf buff persen S hello there. Same post dan mutex pthread exit 0. Nah, hmm, jadi di sini char MSG sama dengan char bintang PTR yang paling atas itu gunanya untuk mengambil pesan dan akan mencetak thread satu. Kemudian juga akan masuk ke critical section yaitu yang
masuk ke critical satu yaitu same same underscore wait dan mutex. Nah, oke, same underscore wait dan mutex. Kemudian jika sama sama dengan satu, maka itu menjadi nol. Nah, sehingga thread lain tidak bisa masuk. Kemudian ada sprint f buff percent s loader. Nah, ini adalah isi buffer globalnya. Kemudian keluar dari critical section yaitu same post dan mutex. Nah, jadi nilai semafor itu kembali ke satu. Nah, jadi sini threadnya selesai. Selanjutnya masuk ke void my to void bintang ptr. Nah, jadi langkah-langkahnya itu adalah mencetak threads 2. Di mana masuk critical section itu yang same weight dan mutex yang ini. Kemudian cetak isi buffer yaitu print f persen s per buff. Kemudian ya, nah, oke. Oke, jadi program ini mendemonstrasikan multi threading, critical section dan semaphore sebagai mutex. Di mana multi threadingnya ini dua thread sebagai berjalan paralel. Dan critical sectionnya ini adalah akses ke variable global buff dan semaphore ini sebagai mutex yaitu same acquire dan same post yaitu release. Nah, jadi kesimpulannya dua program mencoba menunjukkan bagaimana dua thread mengakses variabel global, kemudian bagaimana semaphore digunakan untuk mencegah race condition, dan bagaimana SameWait dan SamePost itu melindungi critical section. Oke, oke, selanjutnya kita masuk ke semaphore underscore pc.c. Oke, dengan itu dengan cara masukkan semaphore underscore pc.c. Nah, yang ini. Oke, jadi di sini terdapat ya integer buffer size. Nah, langsung saja kita masuk ke global and ini. Oke. Jadi integer buffer size unsigned integer in sama dengan nol, unsigned integer out sama dengan nol. Nah, jadi buffer 5 ya. Nah, tempat penyimpanan data yang diproduksi dan dikonsumsi yang dimana kemudian in ini adalah indeks untuk memasukkan data produser dan out ini adalah indeks untuk mengambil data consumer. Karena menggunakan in sama dengan in plus satu. Ya, karena menggunakan in sama dengan i plus satu, eh buffer size dan out itu sama dengan out plus 1% buffer size, maka buffer bekerja sebagai circular queue atau antrian melingkar. Kemudian di sini semapur yang digunakan yaitu same empty, same full, same mapper mutex. Nah, jadi kalau untuk yang empty itu eh, tujuannya itu menghitung jumlah slot kosong. Nah, nilai awal sama dengan buffer size sama dengan 5. Nah, produser harus menunggu jika kosong atau sama dengan nol. Nah, untuk yang full itu menghitung jumlah slot yang terisi. Misalnya nilai awal sama dengan nol, maka consumer harus menunggu jika full sama dengan nol. Nah, kemudian mutex ini adalah binary semaphore 0 atau satu. Digunakan untuk mutual exclusion atau critical section agar hanya satu thread masuk buffer pada satu waktu. Selanjutnya terdapat inisialisasi semaphore. Nah, yaitu yang ini. Same init empty 0 buffer size, same init full 00, kemudian semaphore init dan mutex dan 01. Nah, nah artinya itu apa? Kalau dia semaphore empty, nah nilai awalnya 5, maknanya adalah 5 slot kosong. Kalau dia semaphore full, nilai awalnya 0, maka belum ada isi. Nah, kemudian kalau semaphore-nya mutex, nah nilai awalnya adalah satu, maka maknanya consumer bebas. Kemudian di sini juga terdapat pembaruan trade yaitu pet eh itu pet trade create yaitu pet trade create ya pet trade create trade prod yaitu yang ini. Nah, jadi fungsinya itu terdapat totalnya itu 4 browser dan 4 consumer. Lalu pet trade join itu adalah membuat parent trade menunggu semua trade selesai dan ya, tapi karena goto loop tanpa henti, nah yang dua ini, nah karena
ada go to loop tanpa henti, maka tidak akan pernah selesai. Kemudian ada sini fungsi producer, yaitu void producer, void param. Ya, yang step pertama itu entry section, same weight empty, same weight new text. Ya, yang ini. Jadi urutannya itu penting ya. Nah, yang pertama itu tunggu slot kosong atau empty, kemudian kunci critical section dengan mutex. Nah, jika buffer penuh, maka browser akan blok di same weight dan empty. Kemudian masuk ke critical section yaitu produce and run, produce and run persen 1013 buffer in sama dengan produce sama in sama dengan in plus 1% buffer size. Oke, jadi artinya itu prosesor itu membuat angka random, kemudian menyimpan ke buffer, kemudian menggeser indeks. Nah, karena ada mutex, nah tidak ada rest condition. Nah, kemudian masuk ke exit section yaitu yang ini, same post dan mutex, same post dan full. Artinya lepaskan kunci, kemudian tambah jumlah data penuh. Nah, kemudian ada loop tak hingga yaitu go to producer. Nah, go to producer. Nah, jadi producer akan terus berjalan selamanya. Nah, kemudian ada fungsi consumer ya, ya strukturnya hampir sama lah. Nah, yang dimana terdapat intersection yaitu same weight, full, dan same weight mutex. Nah, artinya tunggu data tersedia kemudian kunci critical section. Nah, jika buffer kosong, consumer akan blok di same weight dan full. Nah, kemudian masuk ke critical section yaitu consume. Nah, yang ini. Consume sama dengan buffer out, out sama dengan out plus satu buffer size. Nah, consumer ini mengambil data, kemudian menggeser indeks. Nah, kemudian masuk ke eh ini, masuk ke exit section yaitu sempos dan mutex, sempos dan empty. Nah, artinya lepaskan kunci, kemudian tambah jumlah slot kosong. Selanjutnya masuk ke ya, oke. Jadi alur kerjanya itu gampang, ya bisa dibilang cukup gampang lah. Saat buffer kosong atau full sama dengan nol, consumer akan blok, kemudian prosesor bisa masuk. Nah, saat buffer penuh, nah empty-nya itu yang nol, kemudian producer akan blok dan consumer bisa masuk. Jadi kebalikan lah. Oke, nah mengapa tidak terjadi race condition pada code ini? Nah, jika dia same weight dan mutex, maka hanya satu thread boleh mengakses, yaitu buffer in out dalam satu waktu. Oke, di sini juga terdapat sleep range. Nah, apa sih gunanya itu? Hanya untuk simulasi delay agar terlihat efek konkurennya. Oke, jadi intinya program ini menunjukkan sinkronisasi thread, kemudian menggunakan counting semaphore, kemudian model exclusion, kemudian circular buffer, kemudian blocking mechanism, kemudian classical producer consumer problem. Oke, mungkin begitu untuk semaphore underscore pc.c. Selanjutnya kita masuk ke uh, code yang selanjutnya. Oke, nano apa tadi namanya? Nano conditional variable.c. Nano conditional variable.c. Oke, masuk kita ke penjelasannya. Jadi konsep dasarnya adalah program ini mengimplementasikan producer consumer problem, yaitu produser itu mengisi buffer, consumer mengambil isi buffer, kemudian buffer bersifat bounded atau terbatas, kemudian ukurannya 4. Oke, nah sinkronisasinya menggunakan Patriot Mutex T, mutual exclusion, yaitu kunci, kemudian Patriot condition underscore T, yaitu condition variable, yaitu empty dan full. Oke, nah di sini terdapat variabel global, yaitu integer max loops consumer. Ini, nah integer max loops consumer, integer buffer 4, integer fill index is index count sama dengan 0. Jadi max-nya itu ukuran buffer sama dengan 4. Nah, loops-nya itu jumlah produksi dan konsumsi 4 kali lah. Nah, buffer 4 itu artinya array sebagai tempat penyimpanan data. Kemudian fill index itu posisi isi berikutnya. Kemudian use index itu posisi ambil berikutnya. Kemudian count itu adalah jumlah isi buffer saat ini. Kemudian Petrit mutex eh kemudian Petrit mutex dan Petrit condition.
empty full. Nah, digunakan untuk muteksnya itu digunakan untuk mengunci akses buffer. Empty-nya itu digunakan untuk kondisi ketika buffer penuh dan full-nya itu digunakan ketika kondisi eh buffernya itu kosong. Oke, mari kita masuk ke fungsi main-nya, yaitu yang ini. Oke, max sama dengan 4, loop sama dengan 4. Nah, artinya buffer ini maksimal 4 data, kemudian producer dan consumer ini berjalan 4 kali. Kemudian battery T-prods consumer, ya itu membuat dua thread, yaitu satu producer dan satu consumer. Selanjutnya ada pay thread, create prods null, producer null, pay thread, create consumer null, consumer null. Nah, artinya itu menjalankan thread. Di mana thread pertama itu adalah fungsi producer, kemudian thread kedua adalah sebagai fungsi consumer. Nah, selanjutnya itu adalah pay thread join prods null, pay thread joins consumer null. Nah, artinya menunggu kedua thread selesai sebelum program berhenti. Oke, masuk kita ke fungsi put. Nah, yang ini. Oke. Jadi gunanya itu adalah menyimpan data ke buffer. Yang mana field index ini masih satu posisi, persen max ini gunanya untuk kembali ke awal circular buffer. Oke, jadi count plus plus ya ini ya jumlah isinya bertambah. Nah, ini adalah circular queue. Udah ada juga di sini fungsi get. Nah, fungsi get. Oke, jadi gunanya itu adalah mengambil data dari buffer, kemudian use indexnya itu maju satu, kemudian persen max itu berupa circular, kemudian count min itu adalah isi buffernya itu berkurang. Oke, selanjutnya masuk ke fungsi producer. Masuk ke fungsi producer. Jadi for i sama dengan 0, i lebih kecil dari loops i plus plus, yang dimana producer mengisi 4 kali. Kemudian thread mutex lock dan mutex yaitu mengunci agar hanya satu thread akses buffer. Nah, kemudian while count sama dengan max, thread condition wait, empty dan mutex. Nah, artinya ini adalah tunggu jika buffer penuh. Nah, contohnya, jika count sama dengan 4, nah artinya buffer itu penuh dong, dan prosesornya tidur. Nah, Patriot Condition Wait, yaitu berfungsi untuk melepas mutex, kemudian masuk ke mode waiting, kemudian bangun jika ada sinyal. Kemudian adalah put I, yang artinya isi buffer. Nah, kemudian ada Patriot Conditional Signal dan full. Nah, jadi gunanya itu adalah memberitahu bahwa buffer ini sekarang ada isinya. Kemudian Petrit mutex unlock mutex. Nah, yang gunanya ini adalah untuk meng-unlock, melepas lah. Lalu ada print F, proses mengisi buffer ke persen per n i ya untuk ngeprint output. Nah, selanjutnya masuk kita ke fungsi consumer. Oke, fungsi consumer. Ya, mirip dengan browser tapi kebalikannya. Patriot Mutex itu adalah untuk ngelock, kemudian while count sama dengan 0 yaitu print Patriot condition wait full dan mutex. Nah, artinya tunggu jika buffer kosong. Nah, jika count sama dengan 0 artinya kosong. Jadi situs consumer tidur. Nah, kalau yang tadi itu dia countnya dia sama-sama 4, artinya browsernya tidur. Nah, gitu. Nah, sekarang untuk ngambil data yaitu integer temp sama dengan get. Kemudian untuk membangunkan Processor itu adalah Patriot Conditional Signal dan empty. Yang dimana memberitahu bahwa buffer ini sekarang ada ruang kosong. Nah, kemudian ada Patriot mute, unlock, mute, yaitu gunanya untuk mengunlock. Nah, kemudian ada printf, yaitu consumer mengkonsumsi buffer ke persen per n, 10. Nah, jadi alur eksekusi singkatnya itu misalnya urutannya berjalan seperti produser mengisi buffer ke nol, kemudian consumer mengkonsumsi buffer ke nol, produser mengisi buffer ke satu, dan consumer mengisi buffer ke satu. Nah, gitulah. Kenapa? Ya, karena produser ini dan consumer berjalan secara paralel. Nah, Mutex menjaga agar tidak tabrakan lah. Jadi dia berurutan selalu. Nah, oke. Oke, mungkin untuk itulah untuk conditional dan conditional variable. Sekarang kita masuk ke eh dining lah, dining philosophers, yaitu dining philosophers. Philosophers. Dining philosophers. Let's see. Oke.
Di sini adalah include studio.h, stdlib.h, kemudian patriot.h, unstd.h, semaphore.h. Ya, kemudian itu adalah untuk printf, kemudian berupa fungsi umum, kemudian membuat dan mengelola thread, kemudian untuk sleep, kemudian untuk semaphore. Nah, define 6 philosophers 5, yaitu menentukan jumlah filsufnya itu adalah 5. Kemudian same T, forks 6 philosophers, Petrit T, philosophers 6 philosopher. Nah, yang ini. Ya, gunanya itu adalah sebagai forks. Nah, artinya array forks. Ya, array semaphore lah. Di mana setiap elemen mewakili satu garpu. Nah, di mana nilai awalnya itu adalah satu, yang artinya tersedia. Nah, jika dia nol, nah artinya dia sedang digunakan. Nah, untuk dia philosophersnya itu ya array thread untuk menyimpan ID thread filsuf. Oke, selanjutnya void philosophers void 6, yaitu fungsi philosopher. Nah, jadi fungsi ini dijalankan oleh setiap thread. Integer ID integer ID sama dengan integer 6. Nah, karena parameter berupa void, maka ini perlu di cache ke integer. Lalu di reference. Kemudian ada integer left fork sama dengan ID, uh, integer right fork sama dengan ID plus 1 persen 6 persen. Nah, contohnya itu. Nah, itu gunanya untuk menentukan garpu. Nah, contohnya, jika filsufnya 0, maka kiri 0, kanan 1. Jika filsufnya 4, kiri 4, kanan 0, karena modulo. Nah, ini membentuk struktur melingkar. Kemudian terdapat di sini infinite loop. Infinite loop. Oke, infinite loop. Nah, artinya, filsuf itu berpikir lapar ambil garpu, makan letak garpu, ulangi lagi. Nah, gitu. Beginilah tahapannya. Yang pertama itu adalah thinking. Oke. Jadi printf philosopher persen is thinking bla 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 persen n id sleep 1. Nah, jadi simulasi berpikirnya itu selama 1 detik. Nah, kemudian hungry yaitu filsuf ingin makan. Kemudian ambil garpu kiri yaitu same weight dan force left fork. Nah, artinya same weight ini berfungsi jika nilai semafor lebih besar dari nol, maka dia kurangi 1 dan lanjut. Nah, jika nol, maka tidak akan menunggu atau sedang terblokit. Nah, block. Nah, kemudian ada ambil garpu kanan, yaitu same weight. Ya, same weight dan fork, right fork. Sama seperti kiri. Nah, jika semua filsuf mengambil garpu kiri dulu, semua menunggu garpu kanan. Tidak ada yang bisa lanjut, maka sistem akan macet. Kemudian di sini ada eating, yaitu print f philosopher percentage is eating bla 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 id sleep 1, ya simulasi makan. Kemudian sempos forks left fork sempos forks right fork yaitu meletakkan garpu, di mana sempos ini menambah nilai semafor dan memberi sinyal bahwa resource tersedia. Oke, berikut adalah fungsi mainnya. Fungsi main, same init dan force i01. Yang artinya parameter ini adalah alat semafor, yang mana 0 semafor berupa semafor local thread. 1 itu nilai awal garpu tersedia. Artinya setiap garpu yang bisa dipakai satu filsuf. Nah, membuat thread, nah, Petrit create philosophers i sama dengan null, the philosophers IDS, i parameter elementor thread, atribut null sama dengan default, fungsi yang dijalankan, kemudian argumen ID philosopher. Kemudian ada menunggu thread yaitu Patrick join philosophers inu yang artinya menunggu thread selesai. Oke. Kemudian uh, Sam destroy force I yaitu gunanya untuk menghancurkan semafor atau membersihkan resource semafor. Oke. Jadi kesimpulannya program ini menggunakan Patrick untuk konkurensi, menggunakan semafor untuk mengontrol mengontrol akses resource dan mensimulasikan dining philosophers problem dan berpotensi mengalami deadlock. Oke. Oke, jadi mungkin kesimpulannya dari semua code ini adalah bertujuan mencegah race condition pada share resource, buffer, atau variable global. Nah, dua code itu membahas resource consumer menggunakan condition variable dan semaphore untuk mengatur buffer penuh atau kosong. Kemudian satu membahas dining yang terakhir, yang dimana menunjukkan penggunaan semaphore untuk mengatur access resource bersama, tetapi berpotensi deadlock. Kemudian satu code itu menunjukkan penggunaan semaphore uh, sederhana untuk melindungi variable global. Jadi intinya keempat ini menekankan pentingnya mutual exclusion dan koordinasi antara thread agar eksekusi paralel
berjalan aman dan terkontrol. Oke, eh mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan terkait hmm, trade ini, proses trade. Nah, saya Kurniawan Hans, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.